Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, la antak dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al faraqah. Al hadis ay kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah. Pertama-tama, seperti mana biasa, kita bersyukur terhadap Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, orang-orang Indonesia, Malaysia, Singapura, adalah Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Ya. Sekarang orang tengah sibuk untuk merayakan, untuk memperingati hari kemerdekaan. Dan itu adalah patut kita syukuri. Sebab dengan kemerdekaan kita boleh buat apapun dengan bebas, tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa ada ketakutan, khawatir, dan sebagainya. Dengan damai, aman, kita buat taklim, sholat berjamaah, hadir pengajian, silaturahmi, apapun aktivitas yang baik boleh kita kerjakan dengan sebab Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa penjajah yang menjajah kita semua sesungguhnya itu ada dua. Sekarang orang hanya fokus dengan penjajah satu saja, sementara lupa dengan penjajah yang satu. Mereka hanya memperingati penjajah yang sudah terusir dari negara mereka. Apa saja penjajah itu? Pertama adalah minal jinnati, ada penjajah dari bangsa golongan jin. Wan nas, dan yang kedua ada juga penjajah dari bangsa manusia. Penjajah dari manusia seperti mana dahulu Indonesia dijajah dengan Jepang, Belanda sekian ratus tahun. Namun ketahuilah, setelah kita merdeka, setelah Malaysia merdeka, setelah Singapura merdeka dari penjajah manusia, itu adalah sebuah kenikmatan. Namun jangan sampai kenikmatan ini membuat kita terlena, membuat kita lupa bahwa penjajah yang sesungguhnya yang lebih dahsyat, lebih kejam dari penjajah manusia, ada penjajah yang kedua. Dan penjajah yang kedua ini adalah penjajah yang tak bisa kita stop, tak bisa kita lawan dengan fisik, tak bisa kita lawan dengan tenaga. Walaupun kita gym, latihan, tenaga kuat, kita tumbuk dia, kita tonjok dia, kita lawan, tak akan bisa. Kenapa? Karena mereka ini tak terlihat oleh kasat mata kita, tak terlihat oleh pandangan zahir kita. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa iblis laknatullah alaih. Nah, iblis laknatullah alaih ini dengan menyatakan dengan rasa sombong, dia sombong di hadapan Allah dengan mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum." Ya Allah, sesungguhnya akan aku datangi anak Adam alaihissalam, anak cucunya sampai kiamat. La'atiyannahum min baini aidihim, dari arah depan mereka akan aku goda mereka, akan aku sesatkan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau ya Allah tak dapati dari hamba-Mu manusia itu yang bersyukur kepadamu kecuali hanya sedikit saja.
Sekarang kita peringati merdeka, jasad kita, jasmani kita sudah merdeka dari penjajah manusia. Itu perlu kita syukuri. Namun jangan lupa bahwa penjajah yang kedua sampai saat ini dan sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai kiamat, itu tak akan bisa di-stop. Mereka datang kepada kita, datang kepada istri kita, anak kita, kepada suami kita, kepada kerabat kita, semua manusia mereka datangi laila wa nahara, siang dan malam, dari depan, belakang, kanan, kiri, untuk menggoda supaya tak ada satupun yang bersyukur, yang beriman, yang taat kepada Allah. Maka ketika ada seorang yang beriman, kemudian jasadnya terjajah oleh manusia, terjajah oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang musuh Islam, ketahuilah mereka itu statusnya terzolimi, seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah segera bukakan kemenangan, pintu futuhat kemenangan bagi saudara kita di Palestina. Amin. Maka saudara-saudara kita yang beriman di Palestina, di Gaza, dan sebagainya, mereka terjajah hari demi hari dengan syarat mereka beriman, statusnya mereka terzolimi. Ketika ada orang terzolimi, maka hari demi hari, waktu demi waktu, mereka terus memperoleh pahala, memperoleh ganjaran, memperoleh rahmat dari Allah. Bahkan ketika mereka berjuang melawan para penjajah, laknatullah alaihim, sehingga mereka gugur syahid di medan perang, kutila syahidah. Itu pun mereka mati dalam keadaan mati syahid. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, faman qatalahul aduwul basyariyu kana syahidan. Orang yang terbunuh di medan syahid, di medan perang, statusnya dia terbunuh dalam keadaan syahid. Sementara syahid ini jaminannya ridho Allah dan surga. Jadi ketika dijajah oleh orang-orang penjajah dari bangsa manusia, kalau masih hidup terzolimi, kalaupun mati, matinya mati syahid. Kemudian penjajah yang kedua adalah penjajah yang terlihat oleh kasat mata, yaitu dari golongan jin, minal jin nanti, dari bangsa jin. Mereka menggoda kita. Nah, ketika ada orang beriman kok terjajah imannya oleh jin yang dari golongan oleh iblis dari golongan bangsa jin yang tak terlihat, statusnya bukan terzolimi, namun statusnya maksiat. Ketika subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, namun dia masih terlelap tidur, asyiknya meneruskan tidurnya, padahal dia sudah terperanjat bangun, dan sudah dia dengar azan, namun dengan tenang hati dia bangga, mengatakanlah, buat apa subuh hari ini, subuh besok pun masih ada. Ketahuilah, sesungguhnya dia jasadnya sudah merdeka, namun ruhaninya tetap terjajah oleh iblis laknatullah alaih. Ketika datang waktu ngaji, datang waktu silaturahmi, datang waktu sholat, hanya menanti-nanti, sibuk di kedainya, sibuk di pekerjaannya, ketahuilah, sesungguhnya jasad dia sudah merdeka, namun ruhaninya masih terjajah. Maka ketika ruhani terjajah oleh penjajah iblis jin, dari golongan jin yang tak terlihat oleh mata, statusnya maksiat. Bahkan naudzubillah, kalau dalam keadaan mati imannya terjajah oleh iblis, oleh jin yang dari golongan jin, iblis dari golongan jin menggoda manusia, kutila kafiron. Mati dalam keadaan kafir, naudzubillahi min dzalik. Berarti untuk penjajah dari manusia itu pun berbahaya, tapi jauh lebih berbahaya adalah penjajah dari golongan jin. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kita supaya kita merdeka. Merdeka ruhani kita, iman kita supaya merdeka dari penjajah dari golongan jin. Pertama, fasta'iz billah. Ini pembahasan penjajah ini ada dalam tafsir isti'adzah, dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa cara berlindung kita terbebas dari penjajah
iblis dari golongan jin yang tak terlihat oleh mata, pertama apa? Fasta'idz billah. Pertama kita banyak berlindung kepada Allah, banyak mohon bantuan terhadap Allah karena kita lemah, kita tak boleh lawan jin, lawan setan dari golongan jin. Kenapa? Karena mereka boleh lihat kita, sementara kita tak boleh lihat mereka. Maka mohonlah bantuan, mohonlah pertolongan dari zat yang bisa, yang boleh melihat setan, sementara setan tak boleh melihatnya. Siapakah dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billah. Pertama berlindung kepada Allah. Kemudian solusi yang kedua, yang lebih ampuh dari isti'adah, yang lebih ampuh dari itu adalah ketika kita sholat, walaupun sholatnya di Mekah sekalipun, walaupun sholatnya kita di depan Ka'bah, dipimpin oleh satu orang imam, ketika imam Allahu Akbar, setan ketika mendengar takbir kita sholat bukan malah lari, justru malah datang. Setan justru malah datang menggoda supaya sholat kita tak khusyuk, supaya sholat kita tak fokus, supaya kita ingat segala hal. Hatta di Mekah sekalipun. Ya. Jadi setan tak takut dengan ibadah kita. Namun biasanya sebelum sholat dikumandangkan, sebelum sholat dikerjakan, didirikan, biasanya di setiap masjid, di setiap surau ada seorang saja. Tak berjamaah, tak banyak orang, hanya satu orang yang mengumandangkan azan. Lafadznya sama ketika azan dikumandangkan, lafadznya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika sholat pun lafadz yang pertama kali diucapkan adalah Allahu Akbar. Namun Allahu Akbar pada sholat berbeda dengan Allahu Akbar ketika azan. Ketika kita sholat justru setan datang. Namun ketika Allahu Akbar ketika kita azan, setan lari. Bahkan dalam hadis disebut, setan saking takutnya sampai terkentut-kentut. Maka kenapa? Karena sholat ini hanya bernilai ibadah saja. Sementara adzan ada ibadah plus dakwah. Dakwah mengajak. Nah, setan ini sangat takut terhadap orang yang suka mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah, kata Allah, ini istifham untuk sebetulnya untuk menantang. Siapa sih yang ucapannya lebih baik, ucapannya lebih afdal, ucapannya lebih afdal daripada orang yang da'a ilallah, mengajak orang lain taat kepada Allah, mengajak saudaranya taat kepada Allah. Maka di samping kita ibadah, di samping kita sholat, supaya kita ada Allah berikan kekuatan untuk melawan para penjajah dari golongan jin, kita ajak saudara kita, ajak rekan kerja kita, ajak kerabat kita, ajak yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ketika kita sholat, ada orang lain masih duduk-duduk, yuk kita sholat. Ketika kita nak mengaji, ada orang lain kok nganggur, ada orang lain sibuk dengan handphone, kita ingatkan, yuk kita mengaji, sisihkan waktu. Dengan mengajak orang lain, semakin banyak kita ajak, maka semakin banyak kekuatan yang Allah akan berikan kepada ruhani kita sehingga ruhani kita boleh merdeka dari penjajah siapa? Yaitu dari iblis yang berupa jin yang tak terlihat oleh mata. Maka sekarang dalam persiapan sebetulnya di Indonesia pun 17 di Singapura tadi tanggal berapa ada satu. Kemudian di Malaysia tanggal 31, sekarang kita tengah mempersiapkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari penjajah manusia. Namun setelah itu kita pun berdoa kepada Allah, mohon tolong kepada Allah agar Allah berikan kekuatan untuk melawan para penjajah dari jin. Para penjajah yang selalu membisikkan was-was dalam hati kita, yang selalu membisikkan keraguan dalam hati kita, yang selalu menanamkan sifat malas dalam diri kita. Fasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما لم نعلم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk bab baru. Masuk at-taghayyur at-takdiri. Masih membahas tentang air. Air ini supaya kita bahas, panjang sekali masalah air. Masya Allah, sebab nah, air ini kita sangat berhajat terhadap air. Semua makhluk hidup, kecuali malaikat dan setan mungkin, itu malaikat ini tak makan dan tak minum. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah berfirman Allah, sungguh telah aku ciptakan kulla syai'in segala sesuatu, pohonkah, hewankah, manusiakah, semuanya makhluk hidup kecuali ada beberapa makhluk hidup seperti malaikat. Kulla syai'in telah Allah ciptakan dari air menjadi hidup. Pohon berhajat terhadap air. Kita pun sebagai manusia berhajat terhadap air. Jadi ketika kita nak banyak memberi manfaat, memohon kepada Allah agar Allah takdirkan diri kita, berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Karena Nabi bagi tahu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat, paling banyak memberikan faidah terhadap sesama mereka. Maka salah satu kita untuk memberikan manfaat kepada manusia, tak usah paksakan diri kita untuk menjadi emas. Karena emas ini emang harganya mahal, namun tak semua orang dapat memilikinya, tak semua orang boleh membelinya. Cukup jadikan diri kita sebagai air. Jadikan diri kita seperti mana air. Ya. Siapapun perlu dengan air. Walaupun harganya tak semahal emas, namun ketahuilah, keberadaannya itu lebih penting daripada emas. Cukup jadikan diri kita sebagai air untuk membersihkan, untuk menyegarkan, untuk memberikan semua hajat manusia. Kita jadikan diri kita sebagai air. Nah, dulu telah kita bahas perubahan pada air ini yang nampak. Perubahannya itu nampak. Ada air ketika sudah berubah, baik berubahnya dengan perkara najis ataupun perkara yang suci, seperti teh, kopi, dan sebagainya, itu nampak perubahannya. Sekarang, macam mana ketika ada air, namun ketika kemasukan benda suci, seperti bunga mawar, seperti perasan mawar, yang sudah tak berbau lagi, atau seperti air kencing yang sudah tak berbau, warnanya pun sudah hilang. Nah, air kencing kita tahu, namun warnanya, rasanya, baunya sudah hilang. Nah, ini bagaimana sekarang hukumnya ketika kemasukan air, namun perkara yang mencampuri, yang memasuki
air tersebut sifatnya sama seperti mana sifat-sifat air. At-taghayyurut takdiri, bab menjelaskan tentang perubahan at-takdiri. Perubahannya ini adalah yang dikira-kirakan. Yang dikira-kirakan. Kita yakin itu tuh berubah, namun tak terlihat oleh mata. Bagaimana kita tahu dia itu berubah, air tersebut berubah, yaitu dengan mengira-kirakan, seandainya. Nanti mengira-ngirakannya dengan apa, insya Allah akan kita bahas. Nah, ta'rifu, tagoyur takdiri, perubahan yang dikira-kirakan adalah dalam air ini. Kita masih membahas tentang air. Insya Allah ini perubahan pada bab terakhir. Nanti ke depannya, insya Allah masuk bab aniyah. Kita memasuk bab perabotan atau alat-alat apa saja yang boleh kita pakai dan alat-alat apa saja yang haram kita pakai. Nah, sekarang perubahan pada air, perubahan yang takdiri adalah huwa an-nahkuma. Kita menghukumi binajasatil ma'i dengan najisnya sebuah air. Kita menghukumi air adalah najis hukumnya, au toharotihi atau menghukumi air itu suci. Takdiron, tapi menghukuminya itu dengan dikira-kirakan. Wa in kanat sifatuhu, meskipun sifat najis tersebut sifatil ma sama seperti mana sifat air. Walahu halatani, ada dua keadaan saja. Pertama, tarotan, terkadang ya fil ma'i, terjatuh ke dalam air najasatun. Ada najis yang jatuh ke air, tapi najisnya ini muwafiqatun lahu. Najisnya ini sama sifatnya seperti air. Baunya pun sama seperti air, rasanya sama seperti air, warnanya pun sama seperti air. Fi sifatih, dalam tiga sifat ini sudah menyerupai air. Seperti apa? Najis apa? Kabaulin, seperti najis air kencing munqati irraihah. Air kencing yang sudah hilang baunya. Bukan hanya baunya sebetulnya. Baunya ini hanya karena sebab air kencing itu tajam baunya itu. Baunya sangat tajam. Apalagi setelah makan petai setelah makan, wah Masya Allah baunya luar biasa. Nah, ini ketika air kencing sudah lama-kelamaan ketika tertampung, baunya akan hilang. Warnanya akan hilang. Oh, berarti seperti itu ketika sudah hilang sifat-sifat najis tersebut sama seperti mana sifat air. Lalu bagaimana ketika ada air kencing yang sudah tak berbau lagi, ketika ada air kencing yang sudah warnanya sudah jernih seperti air, rasanya sudah seperti air, ketika masuk ke dalam air, fayuqaddaru, maka najis tersebut dikira-kirakan ala hasbi sifatin najasah, seperti mana sifat-sifat najis al-mukhalifati yang berbeda sifatnya lil ma'i dengan air fi sifati dalam sifatnya. Dengan apa? Menyamakannya itu bi asyaddis sifat, dengan sifat yang paling tajam. Sebab dia najis, maka kita samakan najis tersebut yang sudah hilang rasanya, baunya, dan warnanya dengan sifat yang paling tajam. Seperti apa? Kalau nilai hibri. Seperti warna tinta. Ya, seperti kalau nilai hibri. Seperti bau tinta. Untuk warnanya ini seperti warna tinta. Kalau nil hibri, warna tinta. Nah, sekarang ketika ada apa? Ini masalahnya bukan uh, perkara apa najis yang sudah serupa dengan air tersebut masuknya bukan ke dalam air yang sedikit. Kenapa? Karena kalau air sedikit tak usah dikira-kirakan, sudah kita pasti hukumi dia najis. Kenapa? Karena kalau air sedikit yang kurang dari 2 kulah, baik kemasukan yang najisnya masih sifat-sifatnya masih sempurna, baunya masih ada, warnanya masih ada, ataupun sifat-sifatnya sudah hilang. Sifat najis tersebut sudah hilang, sudah tak bau lagi, tak ada rasanya, tak ada warnanya. Masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kulah, sudah kita pastikan air itu najis, walaupun tak berubah warnanya. Kenapa? Karena airnya sedikit. Oh, berarti sekarang kita tengah membahas air banyak. Ketika ada air banyak, ada air yang mencapai 2 kulah,
Kemudian ada air 1 gelas, air kencing, misal ada air kencing 1 gelas yang sudah tak berbau. Kita cium baunya sudah tak ada. Kemudian dicicipi, naudzubillah. Seandainya gitu dicicipi rasanya sama seperti mana air. Kemudian warnanya pun bening seperti mana air. Kita masukkan air kencing 1 gelas tadi ke dalam air yang 2 kulah. Ketika kita lihat tak ada perubahan. Kita lihat warnanya tak ada perubahan warnanya, rasanya tak berubah, baunya pun tak berubah sama. Kenapa? Karena sifat najis ini sudah berubah sama sifatnya seperti mana air. Bagaimana kita menghukumi air yang 2 kulah tadi kemasukan najis yang sifatnya sama seperti air? Maka air tadi untuk warnanya kita kira-kirakan dengan tinta. Kalau nil hibri, seandainya ada tinta nih, seandainya ada tinta satu apa? Ada tinta 1 gelas, seandainya kita pikir aja, seandainya ada air 2 kulah, kemudian kita masukkan tinta 1 gelas, masukkan ke dalam air tersebut berubah atau enggak sifat warnanya? Oh, kita jawab pasti berubah. Oh, berarti kalau pasti berubah, berarti kita hukumi air yang 2 kulah tadi ketika kemasukan najis 1 gelas yang sudah berubah sifatnya sama seperti mana air, berarti air tersebut kita hukumi mutan najis. Najis. Aurihil miski. Untuk baunya ini seperti mana misik? Baunya berubah atau tidak? Bayangkan saja air najis tadi disamakan dengan air misik. Ketika ada air perasan misik 1 gelas, kita masukkan ke dalam air. Ketika baunya kok berubah? Kalau berubah berarti najis. Kalau tidak berubah berarti tetap suci. Automil khulli. Atau menyamakan rasanya ini dengan seperti mana cuka. Cuka. Ya. Nah, cuka ini asam sekali rasanya. Ketika ada cuka, tadi air kencing 1 gelas, andaikan seandainya 1 gelas itu adalah 1 gelas cuka, maka merubah keberadaan air tersebut atau tidak rasanya. Kalau seandainya berubah, oh berarti kita hukumi air tersebut adalah air najis. Bagaimana? Ya dengan mengandai-andai tadi. Sekiranya kalau dimasukkan itu adalah cuka, pasti akan berubah, maka dengan memasukkan air kencing 1 gelas pun berubah. Fa'in tagoyyaro, maka ketika kita seandainya warnanya seperti tinta, baunya seperti misik, rasanya seperti cuka, ketika berubah sifat-sifatnya, bisifatin minha, salah satu sifatnya aja berubah. Fanahkumu binajasatil ma, maka kita hukumi air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Ya, wahadat takdir dan perkiraan ini la yakunu tidak akan terjadi illa filma il kathir kecuali ketika airnya banyak. Air banyak itu air yang mencapai 2 kulah. Jadi kita mengira-ngirakan di sini adalah air yang banyak. Wahwa wajibun dan hukum mengira-ngirakan ini adalah wajib. Jadi untuk mengira-ngirakan tadi tafsir di atas itu untuk air yang lebih dari 2 kulah. Kemudian yang kedua, tarotan. Gambaran yang kedua, tarotan terkadang yaqa'u fil ma'i. Terkadang masuk ke dalam air ini apa? Ma'i'un. Benda cair. Benda cair ini ma'i'un ini selain air seperti mentega atau benda cair yang lain tapi yang suci minal ma'i'atit thahirah. Nah, benda-benda yang suci ma'i'at ini. Ya. Kemudian ada air. Nah, ada air. Kalau yang ini baik air sedikit ataupun air banyak. Nah, kalau yang kedua ini gambaran yang kedua ini nanti di bawah akan ada kejelasannya. Jadi ketika kita ada air dalam satu baldi misalkan atau 2 kulah, kemudian kemasukan air teh, kemasukan air kopi, kemasukan air susu, kemasukan madu, nah, atau kemasukan benda yang benda itu suci namun sifatnya sama seperti mana sifat air. Muafikun lil ma'i fi sifatihi. Seperti apa? Kama iwardin. Seperti air mawar munqati'ir raihah. Seperti air mawar yang sudah tak berbau lagi. Air mawar putih. Kalau awal memeras, awal itu mungkin wangi. Tapi ketika sudah lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, itu lama-kelamaan baunya akan hilang.
Nah, setelah baunya hilang, ketika ada air satu ember atau satu baldi, ya, satu baldi, kemudian termasuki ada apa? Air yang sudah air air apa? Maiat suci, perkara yang suci masuk ke dalamnya, maka kita dikira-kirakan. Au musta'malin atau kemasukan air mustakmal. Nah, jadi air mustakmal ini, sekali lagi, air mustakmal ini adalah air yang sudah dipakai untuk basuhan pertama. Basuhan pertama dalam wudhu atau basuhan pertama ketika seluruh badan itu. Nah, ghuslu ma la budda minhu, membasuh perkara yang mesti dibasuh, yaitu basuhan pertama yang wajibnya saja. Jadi ketika ada air sudah tumpah ke bawah, itu namanya air mustakmal. Ketika kita wudhu, nawaitul wudhu, ambil satu ceduk air, nawaitul wudhu dalam hati, kemudian kucurkan, ini basuhan pertama, maka air yang menetes itu adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal ini hukumnya suci. Boleh kita minum, boleh dipakai buat basuh. Yang penting membasuhnya bukan untuk menghilangkan najis. Dipakai lagi boleh, silahkan, karena masih suci, namun tak boleh dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Jadi hukum air mustakmal ini hukumnya suci. Nah, sekarang masyarakat termasuk di sini banyak orang yang salah paham bahwa ketika ada air sedikit, ada air satu baldi, ada air satu ember kecil, baldi kecil, kemudian kita wudhu. Ketika wudhu ada tetesan, ada air mustakmal satu tetes masuk ke dalam baldi tersebut, apakah yang di dalam ember ini menjadi air mustakmal semua? Oh, di sini banyak yang menjawab jadi mustakmal. Oh, kata siapa ini? Jadi mustakmal. Ini orang yang menjawab menjadi air mustakmal, ngajinya tak betul, ngantuk aja nih. Ya. Jadi ketika ada air sedikit, kemasukan air mustakmal satu tetes, dua tetes, itu tak menjadi air mustakmal. Tak menjadi air mustakmal. Bahkan kalaupun seandainya air mustakmalnya satu gayung, air mustakmalnya satu satu gayung, satu wadah besar, satu mangkuk, misalkan. Kemudian dimasukkan ke dalam satu ember, itu yang di dalam ember itu tak menjadi air mustakmal, tak menjadi air mustakmal. Tapi air apa? Air mutagoyar. Nanti hukumnya air mutagoyar. Air yang berubah, tercampur dengan perkara yang suci. Apa? Yaitu air mustakmal. Jadi air mustakmal ini hukumnya sama seperti mana air teh. Seperti mana air teh. Ketika air teh satu gelas, satu tetes air teh masuk ke dalam satu ember, itu yang dalam ember yang dalam baldi tersebut tak menjadi air teh, tapi air yang tercampur oleh air teh. Toib. Karena air mustakmal ini sama, warnanya sama seperti mana yang masih di dalam baldi, kemudian baunya pun sama, rasanya pun sama, ketika masuk ke dalam air yang masih ada di dalam ember, di dalam baldi, di dalam bak, ini dikira-kirakan air mustakmal itu dikiaskan, disamakan ala hasbi sifatil ma'i'il mukhalifatil ma' fi sifatihi, yaitu disamakan dengan sifat-sifat ma'i, dengan sifat-sifat cairan yang berbeda sifatnya itu dengan air. Tapi warna untuk menyamakannya ini bi ausatis sifat, bukan dengan benda yang sangat tajam sifatnya, tapi dengan pertengahan, sifat yang pertengahan. Seperti apa? Kalau nil asir, seperti perasan anggur. Untuk warnanya, anggur ini kan ketika diperas tak begitu dahsyat warnanya itu. Warnanya. Ya. Warnanya, perasan anggur ketika kita beli anggur, walaupun anggur hitam itu perasannya tak begitu dahsyat seperti mana tinta. Kalau tinta mungkin kita masukkan, teteskan satu tetes ke dalam air itu boleh berubah. Tapi kalau perasan anggur ketika netes ke dalam air itu tak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi untuk air mustakmal, satu tetes air mustakmal kita kira-kirakan warnanya itu sama seperti mana warna perasan anggur. Launil asir. Untuk rasanya wa ta'mir rumman. Untuk rasanya air mustakmal kita kiaskan, samakan dengan apa? Rasa delima. Delima itu yang buah yang berwarna merah. Ah, tahu tak? Delima, Ustaz.
Delima, buah delima ada yang tahu? Sama-sama. Nama pun Sama. delima juga. Hmm. Ah, sama ya. Ah, sama. Nah, untuk rasanya kita kiaskan dengan buah delima yang merah ini. Buah delima. Ya. Nah, untuk rasanya air mustakmal itu kita kiaskan dengan tetesan delima. Ya. Warihil ladhan. Dan baunya ini saya cari di kamus al-ladhan ini tak jumpa, Ustaz. Tapi alhamdulillah saya tanya dengan alumni Yaman. Ternyata ladhan ini adalah atau al-ladhan ini atau al-lubbanud dzakar. Al-lubbanud dzakar. Kalau di kamus lubbanud dzakar ini apa? Susu susu hewan jantan. Saya berpikir kalau emang hewan jantan tuh ada susunya atau tidak ada. Saya cari-cari alhamdulillah jumpa. Ternyata lubanud dzakar ini semacam benda semacam benda padat itu terbuat dari getah luban. Ah, namanya tuh pohon luban. Pohon luban dan adanya ini di Yaman. Di Yaman boleh nanti searching di Google, searching di Chrome dan sebagainya. Itu luban dan ini adalah ketika dimakan, ketika dicairkan dalam ini adalah salah satu asbab untuk menambah kecerdasan kita. Nah, untuk baunya ini lazan ini kalau di Indonesia mungkin kemenyan. Nah, kemenyan atau semacam dengan bakhur, semacam dengan kayu bakhur tuh. Biasa habaib suka bakar bakhur. Nah, ini lazan atau lubanu zakar ini ada dua jenis. Ada yang dibakar sehingga wanginya, asapnya itu keluar. Ada juga yang direndam dalam air. Jadi bendanya itu putih, semacam biji tasbih. Putih, itu terbuat dari getah pohon luban. Nah, itu adanya di Yaman. Nah, ini untuk baunya itu dikiaskan baunya sama seperti mana buah ladan. Buah ladan atau lubanud zakar. Ini adanya di Yaman. Nah, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Yaman, ziarah ke kota Sufi, kota habaib di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah dikiaskan dengan tiga tadi, warnanya seperti mana perasaan anggur, rasanya seperti rasa delima, atau baunya seperti buah, atau apa jenis benda suci, itu namanya tuh lubanudz dzakar. Di Indonesia pun tak ada. Fa'in tagoyyara takdiron bisifatin minha, kalau air yang kemasukan benda suci tadi berubah dengan sifat-sifat yang tadi, fanahkumu bi annal ma'a, maka kita hukumi air tersebut yang termasuki benda-benda suci tadi hukumnya suci, tohirun walaisa tohuron, suci namun tak bisa mensucikan. Nah, jadi hukumnya suci namun tak boleh mensucikan. Fala tajuzut taharatu bihi. Maka tidak boleh kita bersuci menggunakan air tersebut. Wahada takdir, adapun pengiraan yang kasus dalam contoh yang kedua ini, yakunu fil ma'il qalil wal ma'il katsir. Itu terjadi pada air sedikit ataupun air banyak. Ya, beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas tercampur najis itu airnya banyak. Karena kalau air sedikit pasti walaupun tak berubah sifatnya pasti najis. Berbeda dengan campurannya ini adalah perkara yang suci. Nah, perkara yang suci ini ketika merubah sifatnya, warnanya, baunya, rasanya, kita hukumi bahwa air tersebut masih suci namun tak boleh lagi untuk dipakai mensucikan. Air kopi itu suci, boleh kita minum namun tak boleh dipakai wudhu. Air susu pun demikian suci, boleh kita minum namun tak boleh pakai wudhu. Fala tajuzut taharatu bihi, maka tak boleh kita bersuci toharoh dengan menggunakan air yang tohir namun tidak tohur. Ya. Wahuwa mandub. Dan hukum yang kedua ini untuk mengira-ngirakan dalam air yang tercampur benda ma'i at-tohir, benda cairan suci, itu hukumnya sunnah. Falau hajama alal ma'i bidun ijtihadin sohat toharatu. Kalau seandainya dia langsung aja tanpa ada ijtihad, tanpa ada berusaha dulu, pokoknya eh, tak usah kira-kira akan berubah atau tidak, langsung pakai saja, itu sah, toharohnya sah. Kalau gambaran yang kedua sampai di sini ada yang ditanyakan?
Paham insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke babul aniyah. Aniyah. Babul aniyah. Kenapa aniyah kok dimasukkan dalam bab sini? Karena musonib memahami bahwa kita bab yang terpenting setelah kita beriman kepada Allah adalah bab salat, salat, salat yang terpenting. Bahkan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah kita beriman kepada Allah, perintah yang paling penting setelah kita iman adalah sholat. Saking pentingnya sholat, perintahnya pun Nabi langsung diisra mi'rajkan. Namun sholat ini tak akan sah, ya, la sholata illa bituhurin, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, ya, tidak sah sholatnya kecuali dengan bersuci. Jadi sholatnya tidak sah kecuali bersuci terlebih dahulu. Oleh karena itu, dan bersuci, salah satu alat bersuci ini adalah air, maka musannif menjelaskan lebih dahulu adalah bab air. Setelah air ini selesai, karena air kita tak boleh dapat air kecuali dengan wadah. Kecuali ada wadahnya, kecuali ada alatnya untuk menampung air. Dengan baldi kah termasuk alat, dengan cawan kah itu pun termasuk alat, dengan teko kah, dengan apakah, dengan bak itu pun termasuk alat. Nah, ini pun alat-alat yang kita gunakan untuk air ketika kita berwudu, mandi, minum, dan sebagainya. Itu apa hukum menggunakan air? Al-aniyah. Al-aniyah, lafad al-aniyah ini jam'u ina'in. Adalah lafad jamaknya daripada lafad ina. Boleh kita aniyah atau boleh awani. Awani, al-awani. Wa awani dan awani jam'u aniyah. Dan lafad awani ini adalah jamak dari lafad aniyah, wadah. Wal muradu biha yang dikehendaki apa? Yang dikehendaki oleh ulama fiqh, oleh ulama fikah dari al-aniyah di sini apa? Kullu kullu ma ya'khudhu faragon minal hawa wa in sogur. Semua perkara yang ada ruang kosongnya. Ruang kosongnya itu diisi dengan hawa, dengan udara meskipun kecil. Contoh, ketika ada cawan, itu cawan ketika tak diisi dengan air, otomatis diisi dengan udara. Ada udara di situ, ada hawa di situ. Ketika ada botol, nah, tak ada airnya, ada hawa di situ. Setiap ada ruangan, itu mesti ada hawa di situ. Itulah yang disebut dengan aniyah. Baik cawan, pinggan, piring, gelas, dan sebagainya. Atau definisinya mayan kulu ayya syai'in. Ataupun wadah itu adalah perkara yang boleh memindahkan sesuatu min maudi'in ila maudi'in akhor, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya wadah. Nah, ketika kita nak mindahkan air dengan baldi, baldi itu disebut dengan aniyah. Kita nak mindahkan air dari teko untuk pindahkan ke mulut kita dengan cawan, cawan itu adalah aniyah. Nah, itu aniyah. Lalu bagaimana hukum menggunakan aniyah? Hukum isti'malil aniyah, hukum menggunakan aniyah, perabotan ataupun alat-alat, piring, gelas, dan sebagainya. Hukumnya adalah ya juzus isti'malu jami'il awani, hukumnya boleh menggunakan semua alat-alat. Semua alat boleh kita gunakan, baldi boleh kita gunakan, gelas pun boleh kita gunakan, illa kecuali yang tak boleh ini dan haram hukumnya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan menggunakan aniyat az-zahabi wal fiddah, yaitu alat-alat perabotan, piring, gelas, baldi, ember yang terbuat dari emas dan perak. Jadi untuk emas dan perak, kalau piring kita makan di atas piring yang terbuat dari emas itu hukumnya haram. Haram. Ya haram. Kalau kita minum kopi di atas cawan pakai gelas yang terbuat dari perak itu pun haram. Fatahrumu, maka hukumnya haram menggunakan alat cawan atau alat-alat yang
terbuat dari zahab dan fiddah, emas dan perak, alar rijal, baik bagi laki-laki, laki-laki tak boleh menggunakan alat-alat tersebut. Wan nisa, demikian juga perempuan, ini pun tak boleh bagi perempuan. Kenapa alasannya? Lima fihi, karena menggunakan alat-alat tersebut, perabotan yang terbuat dari emas dan perak, minal khuyala, ini termasuk perbuatan orang-orang yang sombong. Sementara Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Wa kasri qulubil fuqara, demikian juga alasan yang kedua karena membuat rasa sakit, rasa perih terhadap hatinya orang-orang fakir. Orang fakir tuh jangankan makan, jangankan emas, jangankan cawan dari emas, jangankan baldi dari emas, mereka makan pun susah. Ketika mereka makan susah, melihat kita makan pakai emas, mereka akan tersakiti. Maka tak boleh kita menggunakan alat-alat perabotan yang terbuat dari emas dan perak, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Bagi perempuan boleh hanya perhiasan saja. Silahkan digunakan untuk perhiasan, baik zahab ataupun fiddah. Bagi laki-laki tak boleh. Perhiasan pun tak boleh dari emas, boleh dari perak saja. Insya Allah akan dibahas pada babnya. Jadi hukum nanti atazayyun, berhias, nanti cincin, laki-laki boleh pakai cincin apa aja, macam mana hukumnya, insya Allah ada babnya tersendiri. Kemudian wa yajuzu isti'malu aniyati dzahab wal fiddah lil hajah. Ini boleh menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak dengan sebab ada hajat. Apa hajatnya? Kamirwadin, seperti batang untuk celak. Mirwadin, seperti batang untuk ngambil celak. Lijila ilbasor, untuk membuat mata menjadi tambah tajam, untuk membuat mata tambah terang. Biasa pakai celak. Nah, itu alatnya itu kalau terbuat dari yang masuk. Alatnya itu kalau terbuat dari emas dan perak itu boleh karena ada hajat. Karena ada hajat. Kemudian wa yahrumut tikhadhuhuma. Haram membuat, ya, membuat apa? Membuat alat-alat hanya buat saja. Saya hanya beli saja. Saya hanya buat saja piring dari emas. Saya hanya buat saja. Tak saya pakai, hanya disimpan saja. Sama saja menyimpannya, memakainya, membelinya juga pun haram min ghairi istimalin, walaupun tanpa dipakai. Kenapa? Li'annal ittikhadha, karena dengan membuat, dengan membeli, dengan menyimpan, qad yajurru ilal istimal, itu pun akan mendorong diri kita untuk menggunakan perabotan yang kita punya. Ya. Kemudian wal ahjarul karimah. Adapun batu-batu mulia, ya. Batu-batu yang mulia, batu mulia. Wal jawahir an-nafisah. Demikian juga permata jawahir, jauhar, seperti johor. Nah, johor saya lihat ketika sebelum saya lihat ada nama dengan bahasa Arab, itu johor tuh seperti nampak johor saja. Tapi ketika ada saya lihat tulisan besar sekali, entah di mana lupa lagi saya lihat, tulisannya jim waw ha ro. Saya baca jauhar. Oh, johor tuh ternyata dari jauhar, permata. Masya Allah. Ya. Wal jawahir, johor, jauhar. Wal jawahir, dan permata-permata an-nafisah yang berharga. Kal billaur, seperti billaur ini semacam batu. Wal yakut, dan yakut, ya, batu, nama batu juga. Wal zabarjad, namanya zabarjad. Wal mas, intan. La yahrum isti'maluha. Ini kalau piring, alat-alat yang terbuat dari batu-batu mulia, dari batu akikah, dari dari intan, dari berlian, itu menggunakan alat yang terbuat dari macam-macam batu tadi, itu tidak haram untuk digunakan. Kita minum pakai gelas pinggan yang terbuat dari
yakut, yang terbuat dari zabarjad, yang terbuat dari intan, yang terbuat dari permata jauhar, itu tidak mengapa, boleh, tidak haram. Walat tikhaduha, demikian juga membuatnya, membelinya pun tidak boleh. Wa in kanat agla minadz zahab, meskipun emang harganya ini lebih mahal. Harganya intan ini lebih mahal daripada emas, meskipun lebih mahal. Alasannya kenapa? Lihat nomor 2, alasannya kenapa? Li'annal fuqara'a, karena sesungguhnya orang-orang fakir, yajhalunaha, itu tak tahu, macam-macam batu tuh tak tahu, orang fakir tuh, orang miskin. Termasuk saya pun tak tahu intan tuh seperti apa, tak tahu saya. Orang fakir pun tak tahu apa itu intan, apa itu permata. Maka kita ketika Allah bagi luas rizki, kemudian beli piring, beli wadah yang terbuat dari intan, itu tidak haram. Falatan kasir qulubuhum, maka hati orang-orang fakir tersebut biru iyatiha, dengan mereka melihat kita menggunakan pinggan, wadah-wadah, perabotan yang terbuat dari intan dan sebagainya, itu tidak sakit hati mereka karena tak tahu. Lakin ma'al karoha, tapi walaupun boleh, hukumnya makruh. Nah, ini satu babul aniyah. Babul aniyah. Belum, masih babul aniyah. Sekarang masuk, tadi kan kita menggunakan murni, wadah atau perabotan yang terbuat dari emas murni. Semuanya murni, 100% misalkan, atau kebanyakannya emas. Sekarang bagaimana kalau hanya tambalan? Kita punya apa, kendi, atau punya cawan, punya gelas. Kemudian gelas itu emang antik. Nah, misalkan kita dapat warisan dari orang tua, gelas itu antik, terbuat dari tanah misalkan. Emang warisan. Kemudian tak sengaja jatuh sehingga retak. Ya. Kemudian ketika retak, karena kita merasa benda itu benda berharga, akhirnya kita tambal, kita perbaiki, kita perbaiki benda tadi dengan apa? Dengan emas atau perak. Nah, ini menyepuh atau menambal benda yang retak, yang bocor, yang pecah, ini dengan tambalannya ini menggunakan emas atau perak. Ad-dobbatu. Ad-dobbah. Istilahnya ad-dobbah. Apa itu ad-dobbah? Menambal. Hiya kit'atun minadz zahab awil fiddah. Yaitu satu potong atau segumpal atau sedikit daripada emas atau perak, tudu'u, diletakkan, li islahil ina'i, untuk memperbaiki wadah, perabotan apapun, al maksuri, yang pecah, au tazyin au tazyinihi. Pertama tujuannya untuk menambal, berarti untuk hajat. Yang kedua untuk ukiran saja, untuk memperindah. Seperti kita punya guci, punya perabotan antik disimpan di depan ruang tamu. Kemudian ukirannya, namanya kita abadikan dengan tinta emas misal. Dengan emas. Dengan bahan dari perak. Itu apa hukumnya? Hukumnya bagaimana? Fihi tafsil. Hukumnya itu ditafsil, diperinci. Tarotan, terkadang takunud dobbatu. Terkadang tambalan itu, apa? Sogirotan, sedikit kecil. Watarotan takunu kabirotan, terkadang tambalannya besar. Nah, tambalannya emasnya itu besar. Watarotan takunu lil hajah, terkadang tambalan itu karena untuk ada hajat. Watarotan takunu lizinah, terkadang tambalan itu untuk hiasan. Watarotan tubahu, terkadang boleh. Watarotan tukrohu, terkadang makruh. Watarotan tahrum, terkadang hukumnya itu haram. Fatubahu, sekarang pertama, tambalan ad-dobbah, tambalan pada cawan, pada pinggan, pada apa yang dibolehkan. Hukumnya boleh. Kapan boleh? Fi halatin wahidatin, dalam satu tempat saja. Dalam satu tempat saja apa? Dalam satu waktu saja. Wahya, kapan? Idza kanat ad-dobbatu sogirotan. Apabila tambalannya itu kecil. Wa kulluha lil hajah.
Kemudian tambalannya pun itu karena ada hajat. Untuk supaya apa? Gelasnya tak retak, supaya cawannya tak retak, supaya piringnya tak retak, itu ditambal dengan emas, hanya sekedar untuk merekat supaya menutup yang pecahnya karena ada hajat, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Pertama hukumnya yang boleh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh, silahkan yang nak bertanya sampai sini. Nanti insya Allah untuk ringkasan, saya sudah baru sampai babul istihad. Untuk baru sampai babul istihad. Nanti untuk hukum menambal. Yang hukumnya makruh itu dalam 4 keadaan. Insya Allah kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sebab waktu tinggal 1 menit lagi. Eh, Silahkan yang nak bertanya sebelum kita tutup. Masih seputar tentang aniyah atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak yang sempurna, yang 100% itu sudah dibahas hukumnya bahwa haram. Kemudian ketika ada tambalan, itu diperinci hukumnya. Yang pertama baru bahas kita fatubahu. Boleh hukumnya tambalan yang dalam satu keadaan. Tambalan tersebut boleh hukumnya idza kanat rotan apabila tambalan tersebut kecil dan semuanya itu karena ada hajat. Nanti ada yang makruh, kemudian yang haram insya Allah dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada pembahasan at-tamwiyah menyepuh. Kemudian hukum menutup wadah-wadah. Nah, ini setelah wadah baru istihad. Setelah babul istihad nanti kita masuk bab wudhu insya Allah. Nah, siwak dulu. Nah, sebelum itu kemudian babus siwak. Karena ini siwak termasuk sunnah-sunnah wudhu. Nanti setelah siwak insya Allah masuk bab wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustadz Azhari mungkin ada tambahan? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Boleh dari kawan-kawan yang lain mungkin ada yang ditanyakan yang belum jelas sebelum kita tutup. Cukup ya. Alhamdulillah sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Kemudian semoga kita sehat selalu, kita senantiasa diberikan kenikmatan berupa kemerdekaan jasmani, kita merdeka dari penjajah. Dulu dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah Jepang, Belanda dan sebagainya. Demikian juga kita semua mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemerdekaan uh, ruhani kita, iman kita daripada para penjajah dari golongan jin, dari golongan iblis yang berbangsa jin tak terlihat oleh mata kita. Sehingga kita terus istiqomah untuk menghidupkan sunnah dan syariat Rasulullah, menggali ilmu dan kita menjadi para pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat uzma pada hari kiamat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi umat kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya mutlak dari kebodohan saya. Khudh ma sofa wa da' ma kadar. Untuk menyempurnakan majlis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.